Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Apa kabar anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik yang sentiasa menjaga, memelihara, melindungi kita. Dimanapun kita berada, di sanalah kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita mulakan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang sangat indah, sangat baik. Kami masih dapat mengadakan ibadah online dan mendengarkan kebenaran firman-Mu bagi meneguhkan iman kami dan menjadi makanan bagi roh kami, supaya kehidupan kerohanian kami semakin hari dikuatkan, bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu ini. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap mengasihi dan bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kami, lebih melekat kepada Engkau dan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, dan biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semua itu kami ikat dan kami patahkan, kami tolak keluar dari hidup kami di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di syurga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat di dalam Alkitab firman Tuhan pada hari ini yang diambil daripada surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kita melihat dan membacanya bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani dan murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu kerana aku seorang hukuman kerana Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10 yang terakhir, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Puji Tuhan.
Saudara-saudari Bapak Ibu, sesuai dengan konteks firman Tuhan pada hari ini, temanya adalah bersaksilah sampai Kristus datang. Bersaksilah sampai Kristus datang. Amin. Saudara, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan sudah menerima pengampunan dan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah anugerah dan karena kemurahan dan belas kasihan dari Allah Bapa. Amin. Alkitab menyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Saudara, anugerah ditawarkan kepada semua orang, ya. Tetapi hanya orang yang merespon dengan iman yang akan mengalami keselamatan itu. Ketika kita diselamatkan, nama kita terus dicatatkan di dalam kitab kehidupan di syurga. Amin. Hubungan antara Allah dan dengan manusia, saudara dan saya, hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Amin. Sementara manusia yang menolak karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, mereka tidak percaya akan kematian kebangkitan Yesus. Mereka akan mengalami kekosongan hidup dan kebinasaan kekal. Saudara, keselamatan adalah anugerah, pemberian daripada Allah, dan tidak seorang pun dapat membelinya, ya. Harga keselamatan bagi satu jiwa lebih mahal daripada harga memiliki seluruh dunia ini. Sebab jalan keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Amin. Oleh itu, Tuhan memberikan perintah kepada setiap orang Kristen yang sudah diampuni dosa, yang sudah diselamatkan. Tuhan memberikan perintah itu kepada saudara dan saya. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12e. Filipi 2 ayat 12e menyatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Amin. Jadi dikatakan di sini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kita yang sudah memperoleh keselamatan dari Kristus Yesus, kita haruslah mengerjakannya, ya saudara. Sebab keselamatan bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi keselamatan itu adalah untuk semua orang di seluruh muka bumi ini, di seluruh benua yang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6e. Yesaya 53 ayat 6e menyatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Amin. Jadi kita bersyukur Yesus telah mengambil dosa-dosa kita. Dia yang ditimpahkan segala kejahatan kita. Manusia sangat cenderung mencari jalannya sendiri. Mereka menganggap pemikiran dan kebijaksanaannya itu adalah jalan yang lurus. Inilah pikiran manusia. Mereka mengamalkan gaya hidup yang baik, yang mesra, yang sopan, yang suka membantu, dan saling melayani, penuh hormat, dan sebagainya. Saudara, semuanya itu baik. Tetapi kita pikir, perbuatan baik manusia bukan untuk supaya memperoleh keselamatan. Bukan supaya mendapat pahala atau supaya diperkenankan oleh Allah
dan dapat diterima pada saat kematiannya. Apakah kebaikan segala perbuatan baik itu yang menjaminkan? Tidak. Bagi orang Kristen, perbuatan baik itu merupakan hasil pengampunan dosa dan keselamatan yang telah kita perolehi melalui Yesus Kristus. Oleh darahnya, dosa-dosa kita disucikan. Hidup kita diubah menjadi seperti Kristus Yesus. Amin. Hidup di dalam kasih, di dalam iman kepada Yesus, dan bukan moga-moga diterima di sisi Allah. Tidak. Karena keselamatan itu anugerah daripada Allah sendiri. Amin. Haleluya. Yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di dalam kitab Amsal pasal yang 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, kehidupan manusia di dunia ini seumpama sebuah perjalanan. Ada awal dan ada akhirnya. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ya. Oleh karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma oleh anugerah Tuhan, janganlah kita duduk diam tanpa bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Allah. Kita harus berani bersaksi kepada ahli keluarga kita, kepada ibu bapa, kepada anak-anak, adik-beradik, saudara mara, teman-teman, rekan sekerja, teman di sekolah, jiran kita, ataupun siapa saja orang yang kita ketemui di mana Tuhan menggerakkan hati kita untuk menyatakan dan bersaksi kepada orang itu tentang kasih Allah, tentang Injil Kerajaan Allah. Maka kita menyaksikan itu kepada mereka dan kita berdoa bagi mereka. Sesuai dengan konteks firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memberikan kita pesanan yang sangat penting, yaitu bersaksilah sampai Kristus datang. Rasul Paulus menulis surat ini buat anak rohaninya, ya, yang sangat dikasihinya, juga menjadi pesanan yang penting buat kita semua. Pesanan penting itu yang pertama adalah mengucap syukur dengan iman yang teguh dan mengobarkan karunia Allah. Mengucap syukur dengan iman yang teguh dan mengobarkan atau mengembangkan karunia Allah di dalam hidup kita, ya, apa yang Tuhan telah berikan. Di dalam tulisan Paulus kepada suratnya kepada Timotius, yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keenam. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan ke-6 tadi sudah kita bacakan di sana. Di dalam surat Paulus kepada Timotius, Paulus menyampaikan salam kasihnya kepada anak rohaninya ini, yaitu Timotius. Paulus menyatakan atas kehendak Allah yang menjadikan Paulus sebagai pemberita Injil dan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Atas dasar kesedaran ini akan kehendak Allah membuat Paulus mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena keberadaan Timotius di dalam pelayanan dia. Jadi Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan yang memakai Timotius. Rasul Paulus juga mengerti pelayanan Timotius di Efesus bukanlah mudah dilakukan. Dengan usianya yang masih muda, Paulus juga mengerti betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius melayani di kota Efesus. Para pengajar ajaran sesat telah menyusup masuk di tengah-tengah jemaat di Efesus, di tempat Timotius melayani. Karena itu Paulus menguatkan iman dan memberikan dorongan nasihat kepada Timotius. Saudara, kita perlu mengetahui bahwa tidak ada seorang pun orang Kristen yang kebal terhadap penderitaan.
termasuklah orang-orang yang paling rohani sekalipun, dia bukan orang yang kebal terhadap penderitaan. Dan kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Tuhan tidak memberikan kita orang yang kebal, ya. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah adalah untuk menanggung penderitaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tiada istilah hidup orang Kristen ini sentiasa hidup dalam comfort zone atau sentiasa dalam zone yang nyaman, sentiasa dalam keadaan yang selesa. Bagaimana seorang mau melayani Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi, kalau gaya hidupnya dia hanya suka yang dalam keadaan yang selesa saja? Susah, ya. Iblis menipu orang-orang percaya bahwa harus sentiasa hidup dalam zona yang nyaman, selesa, tidak boleh ada masalah kesakitan tubuh, tidak boleh ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan, ya, keuangannya sentiasa berlimpah-limpah, hidupnya makmur, sentiasa hidup dalam kecukupan, kaya, dan segala sesuatu itu sentiasa berlimpah-limpah dalam hidupnya. Saudara, apakah motif pelayanan kita sebenarnya? Sekiranya pikiran kita terfokus kepada zona yang nyaman. Karena pikir, ya, saudara harus waspada dengan tawaran dan ajaran-ajaran seperti demikian, yang sentiasa mengajarkan tentang kemakmuran, kekayaan, dan berkat-berkat dan kesembuhan saja. Yesus sendiri ditolak, saudara. Yesus sendiri dihina. Yesus ditampar. Yesus diludah. Yesus diseksa, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Apakah itu zona nyaman? Apakah makna penderitaan bagi orang-orang percaya sebenarnya? Menderita bagi Kristus karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi Kristus selalu menjadi bahagian dari kehidupan orang percaya. Ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tentu orang menentang. Ya, Alkitab banyak mengisahkan, menulis tentang penderitaan yang dialami oleh murid-murid Yesus dan semua orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada firman Tuhan, beriman hanya kepada Yesus Kristus. Dalam zaman rasul-rasul di dalam kitab Perjanjian Baru banyak dicatatkan para pengikut Kristus seringkali mereka dianiaya oleh keluarga, oleh saudara-saudara, bahkan oleh komunitas mereka sendiri, bangsa yang ada sekitar mereka. Penganiayaan terhebat datang daripada para pemimpin agama. Ini yang mereka alami. Mereka bukan sentiasa berada di dalam comfort zone, mau yang selesa saja, ya, yang sentiasa berlimpah-limpah, tidak pernah berkurangan, tidak pernah ada masalah, kesusahan. Bukan seperti itu. Apakah iman mereka mati dan karunia Tuhan dalam diri mereka menjadi padam akibat dianiaya? Sama sekali tidak. Bahkan mereka semakin berani bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang Injil Kristus, tentang kerajaan Allah. Mereka beritakan tentang salib Yesus yang menyelamatkan. Meskipun mereka dianiaya dan semua rasul itu dibunuh. Hanya Rasul Yohanes yang mati masa usia yang tua. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 hingga 10 menyatakan,
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, supaya dia jangan takut, tetapi terus memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan berjanji menyertai dia. Selagi belum selesai tugas dan tanggung jawab panggilan kita, Tuhan belum panggil kita lagi. Kita teruskan memberitakan Injil, bersaksi demi nama Yesus Kristus. Ketika Paulus berada di kota Korintus, terdapat 400.000 orang penduduk. Dan kota Korintus ini adalah kota yang keempat terbesar selepas kota Romawi dan kota Iskandaria dan juga kota Antioquia. Kota Korintus merupakan pusat pelabuhan dari seluruh dunia pergi di tempat itu, dan juga menjadi pusat kejahatan dengan penyembahan okultisme, penyembahan kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, berhala dan sebagainya. Orang-orangnya hidup bebas tanpa moral, dan perceraian banyak berlaku di tempat itu. Masalah pengajaran rasul-rasul palsu juga banyak di tempat itu, di kota Korintus, di mana Paulus pernah melayani di sana. Sekalipun Rasul Paulus menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, bahkan penganiayaan, Paulus tetap mengucapkan syukur. Paulus tetap teguhkan imannya kepada Yesus, dan Paulus mengobarkan karunia untuk bersaksi. Dia mengembangkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Itulah yang dia dorongkan itu kepada anak rohaninya Timotius. Saudara, penderitaan seberat apapun yang kita alami saat ini seringkali disebabkan pertarungan di dalam mematikan keinginan daging di hati kita, di pikiran, sehingga kita dapat berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Apapun penderitaan, kesusahan yang sedang kita hadapi, marilah kita menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti juga rasul-rasul yang dianggap layak menderita penghinaan demi nama Kristus Yesus. Amin. Itu baik, ya. Janganlah kita menderita akibat perbuatan dosa, itu harus bertobat. Kita menderita dalam Kristus oleh ketaatan dan iman kita kepada Yesus. Itu baik. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 19. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 19 menyatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Kita bersyukur kita menderita karena kehendak Allah, bukan karena perbuatan dosa kita. Pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah di sebalik penderitaan dan kesakitan yang sedang kita hadapi. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 10, Matius 5 ayat 10 menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Amin. Saudara, jangan takut dan mempersalahkan siapapun atau mempersalahkan Tuhan apabila kita menghadapi penganiayaan, penderitaan, kesakitan pada waktu kita benar-benar hidup melekat kepada firman Tuhan. Ya, itu yang diizinkan Tuhan sangat baik. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18 menyatakan, jikalau dunia membenci kamu,
Ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Inilah peringatan yang Yesus berikan. Jika orang-orang yang menentang firman Tuhan membenci, menolak kita, ingatlah orang-orang itu juga yang tidak percaya Tuhan terlebih dahulu telah membenci Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 menyatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini yang Yesus katakan. Mengikut Yesus berarti berhenti melakukan kehendak diri sendiri menurut kedagingan. Rasul Paulus berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Memang benar, kalau kita masih mau diperkenan, dihormat, dimuliakan, dipuji oleh manusia, Rasul Paulus berkata, aku bukan hamba Kristus kalau dia masih minta penghormatan daripada manusia. Saudara-saudari, hendaklah hidup kekristenan kita berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Tetap selalu bersyukur, kuat iman kita di dalam Tuhan, setia pada Kristus dan firman-Nya, dan kita kobarkan karunia atau talenta yang Tuhan telah berikan di dalam diri kita demi memuliakan nama Tuhan Yesus. Kembangkan karunia, talent yang ada di dalam diri kita. Ya, lakukan, aktifkan, jangan simpan dan jangan diam. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan digunakan untuk memuliakan iblis dan dunia. Kita akan hati-hati ya. Biarlah apapun yang kita lakukan itu demi nama Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, jangan takut, jangan gentar, jangan malu bersaksi tentang Kristus Yesus kepada semua orang, siapapun dia. Siap sedialah bersaksi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah apapun keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaan, kita akan bertanggung jawab. Namun satu hal yang kita ingat, janganlah kita bersaksi dan meninggikan diri kita sendiri tentang kedudukan, pangkat kita di dalam pelayanan, di dalam gereja dan sebagainya. Tinggikan nama Yesus Kristus saja. Amin. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 menyatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Kita diberikan karunia bukan untuk percaya Yesus saja, tetapi menderita untuk Tuhan, bersama-sama Tuhan. Amin. Ramai orang Kristen yang yakin akan keselamatannya dan memang benar-benar sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tetapi mereka tidak siap untuk mati karena kebenaran, karena mereka tidak sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan. Kita tidak mau pulang ke rumah Bapa di surga dengan tangan yang hampa, saudara. Tidak pernah membawa satu jiwa pun bagi Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan dengan tangan yang hampa. Sebab kita harus membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kepada Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima, dia sangat mengasihi Timotius, dan Paulus teringat akan iman yang tulus ikhlas dari Timotius terhadap Tuhan Yesus. Oleh itu Paulus memperingatkan supaya Timotius mengembangkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Dan akan ramai orang datang kepada Yesus Kristus apabila Timotius bersaksi tentang Kristus oleh penumpangan tangan Paulus ke atas dirinya. Ya, dia diberkati, dia diserahkan kepada Tuhan untuk diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi.
Seperti mana Tuhan memakai Timotius untuk bersaksi akan Injil Kristus, demikian juga Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk bersaksi tentang Kristus, tentang salib Yesus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Sebab itu jangan takut, berani bersaksi. Pesanan penting yang kedua untuk saudara dan saya dalam teks firman Tuhan ini adalah Tuhan memberi kekuatan, keberanian, kasih untuk bersaksi. Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian, kasih untuk bersaksi. Amin. Di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Tadi ayat yang ke-6 harus mengembangkan karunia, ya. Dan seterusnya Paulus memberikan peringatan kepada Timotius. Dia memberikan peringatan agar harus mengobarkan karunia Allah untuk terus bersaksi tentang Injil keselamatan. Meskipun Timotius harus berhadapan dengan tantangan demi tantangan, kita juga harus berani untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Tuhan memberikan kita kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, amin, puji Tuhan. Saudara, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu bukan daripada Tuhan. Roh kebimbangan yang menekan dalam diri. Allah tidak memberi roh yang menakutkan kita, menakut-nakutkan kita. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang pengecut dan penakut. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Yesus Kristus Sang Pencipta. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberi setiap orang percaya roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan ketertiban. Allah memberikan roh yang membangun, mengasihi, dan setia. Amin. Tuhan juga berfirman kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Amin. Tuhan berjanji menyertai kepada kita yang melakukan perintahnya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tuhan Yesus menyertai kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya, dan Tuhan juga mengutus malaikatnya untuk menjaga, melindungi setiap orang yang percaya yang melakukan perintah Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu dikatakan di sini, Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Amin. Inilah yang Tuhan berikan, kuasa dan Roh Kudus turun ke atas orang yang percaya, saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita adalah saksi-saksi bagi kerajaan Allah di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada saat ini. Di dalam ayat yang ke-8, 2 Timotius pasal 1 ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ini yang sungguh-sungguh mendorong, menguatkan Timotius dan saudara dan saya. Saudara, peringatan Paulus ini kepada anak rohaninya Timotius, supaya jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Ketika saudara malu bersaksi, saudara masih dikuasai oleh roh ketakutan. Dan roh ketakutan itu bukan daripada Tuhan Yesus. Kita kena berhati-hati. Sangat jelas Alkitab mengajar, jangan takut, jangan malu bersaksi.
Teruslah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan berdiam, sebab Tuhan Yesus ada menyertai kita. Amin. Saudara, ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat di dalam pikiran dan jiwa orang-orang percaya. Ketakutan ini menghambat dan menghalangi seseorang untuk bersaksi dan akan kebenaran Yesus Kristus. Dan ketakutan ini mematikan roh yang menyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Itulah bahayanya kalau kita biarkan diri kita dikuasai oleh roh ketakutan. Rasul Paulus bukan seorang manusia yang kebal. Paulus juga manusia biasa seperti saudara dan saya. Dan Tuhan mengetahui keadaan jiwa Paulus yang diliputi ada kegentaran karena situasi dan keadaan orang-orang di kota Korintus yang menentang dan mengancam nyawanya. Tetapi Tuhan berjanji, "Aku menyertai dan jangan takut." Sebab itulah Paulus tidak membiarkan roh ketakutan itu menguasai dalam dirinya. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang kebal. Kita perlu Tuhan Yesus. Saudara, ketakutan juga sering melanda kepada anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin menekan ini, untuk kita menyebarkan berita Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman. Saudara, di dalam ayat 9 ini dikatakan, secara tersurat dan tersirat, Paulus menegaskan, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, yakni Yesus Kristus sudah memilih, memanggil kita, menebus dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Amin. Ini sungguh indah. Sebab itu dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Amin. Di dalam Kristus, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Amin. Dan mematahkan kuasa kegelapan, yaitu kuasa setan. Kini kuasa maut sudah berlutut di bawah kaki Yesus. Amin. Dan oleh Yesus Kristus kita yang percaya memperoleh hidup yang baru, yang tidak dapat binasa sampai pada akhirnya. Haleluya. Ini yang sangat indah, ya. Bab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah kita lebih setia, lebih melekat, dan sangat setia untuk bersaksi tentang Yesus, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang kasih Allah kepada orang-orang yang belum diselamatkan maupun mereka yang masih ragu-ragu iman mereka kepada Yesus, ya. Janganlah kita takut dan janganlah kita malu untuk bersaksi kepada semua orang, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Bab itu, waktu kita sudah singkat, saudara. Yesus pasti segera datang. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Bab itu, kita perlu bersaksi kepada orang lain, supaya setiap orang yang percaya mereka memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap orang juga percaya kepada Yesus dalam hidupnya adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab nama kita sudah dicatat, ditulis di dalam kitab kehidupan di syurga. Haleluya, amin. Sebab itu firman Tuhan yang terakhir saya akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 32 hingga 33. Matius 10, 32 hingga 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di syurga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di syurga. Amin. Tuhan itu baik.
Marilah kita bersaksi sampai Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau mengurapi kami secara khusus, memberikan kami roh kekuatan, kasih untuk memberitakan Injil dan juga terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mempercayakan setiap pribadi kami untuk menyaksikan tentang kasih-Mu, menyaksikan tentang Injil Kristus, menyaksikan tentang Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, kepada suku-suku bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus sentiasa menyertai dalam hidup orang-orang yang berharap kepada Engkau. Berkati kami semua, lindungi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita jumpa lagi. Shalom.